Sini caranya. Duh, kok kemudian gagal apa neng langsung neng Fikri ya mas? Kirim anu ke Nomornya ya? apa tak kirim ke grup aja ya? Ini bersama orang asli Kolobijen ini. Nah, kapan-kapan saya mau ke rumah kakak beliau. Kakak beliau ini ternyata asli. Oh gitu, Mataram ya. Nah, kakak beliau Pak Effendi itu ngerti tentang sejarah budaya Kolobijen. Karena orang asli sana. Kapan-kapan kita ke sana ya. Makan dulu, makan aja dia. Enak ngomongin. Ayo Mas, langsung Mas. Kita makan siang di Ubud Kokets Malang ya, Lowaru. Ya, ini kita juga pernah ada acara di sini ya, bersama komunitas organisasi gerakan budaya ekonomi Malang Raya. Ini sekarang kita sama Pampi Mbak Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, Mas Prayoga Rahayu. Beliau ini hobinya bersama dengan saya ya. Ya budaya di budaya. Sering ketemu, cuma nggak pernah satu organisasi. Nah, baru di sini kok ketemu gitu loh, satu organisasi cocok berarti. Perkenalkan nama saya, mungkin beberapa belum kenal dengan saya. Saya ini sebetulnya bukan orang dangdut, ya bukan orang dangdut, tapi suka dangdut, suka musik dan pemain musik juga pembina sanggar ya, punya sanggar di rumah, sanggar seni dan bela diri. Jadi nggak jauh-jauh juga dari nuansa musik pastinya ya. Kalau untuk dangdut saya memang bukan praktisi dangdut, tetapi saya biasanya juga suka membawakan lagu-lagu dangdut ya di band saya, karena band kita ini band all round. Kebetulan saya juga pemain band. Jadi nama saya Hendro PL. Gitu ya. Singkatannya? Singkatannya nanti lihat di medsos saya aja, ya supaya sekalian biar tahu kegiatan saya ya. Hendro PL buka aja di Instagram, di TikTok, ya, di Facebook juga dengan nama sama. Cuma kalau YouTube-nya beda, YouTube-nya nama sanggar saya. Jadi kalau saya ini kebetulan kenal Mbak Rosa ya, waktu itu lewat kegiatan apa Mbak waktu itu Redi ya, Republik Dangdut Indonesia itu ya. Jadi kebetulan saya waktu itu yang akrab sama saya itu Pak siapa namanya itu? Pak siapa tuh? Dengan rumah di belakang. Ya itu nah. Itu saya akhirnya kenal dengan Mbak Rosa. Nah, saya juga sama Mbak Rosa sudah tahu lama ya, karena beliau kan artis ya. Nah, wong telu ya. Anoman Kobong. Nah, saya dulu sering bawakan lagu Anoman Kobong itu saya masih jadi band long trip namanya. Band long trip itu band keliling Indonesia. Ya, jadi kita dapat job-jobnya di hotel-hotel biasanya dulu. Ya, dulu awal-awal dulu saya cari uang di situ. Jadi sering bawakan lagu itu, tapi nggak pernah ketemu artisnya. Ternyata orang Malang aja. Dan sekarang ternyata ada di depan saya. Dan sekarang berkegiatan sama beliau. Jadi saya pertama kali dulu itu diajak masuk ke organisasi Mbak Rosa itu di Redi ya, Pak. Di Redi ya, waktu itu ada Mas Prayoga juga waktu kenal ya, juga di Redi. Terus Mas Hadi ini mau hilang Mas. Mas Hadi ya itu. Ya ternyata kita semua sama-sama kalau di awal satu misi Pak ya pastinya. Dan kemudian berevolusi, Redi akhirnya diajakin terus. Kemudian apa namanya? Sekarang ada Pandi ya. Jadi kalau hari ini saya kebetulan mendapat kesempatan ya untuk memaparkan sejarah singkat ya. Kalau sejarahnya sih saya nggak begitu paham sebetulnya. Jadi mungkin sambil membaca aja sampai nanti mungkin saya bisa menjelaskan sedikit. Jadi PAMD ini dulunya kan PAMI ya. Mungkin semua sudah tahu ya, karena hampir semua pasti sudah mengenal namanya PAMI ya. Itu lebih ke arah musik Melayu dan dangdut sebetulnya Pak ya. Jadi campuran ya. Tapi sebetulnya musik dangdut sendiri itu sebetulnya kolaborasi atau istilahnya percampuran ya, asimilasi budaya dari musik Melayu ya, Melayu Delhi itu ya, Sumatera Melayu itu, daerah sana, terus India sama di era-era modern masuk musik dari luar ya, musik rock ya, aliran rock, blues dan lain-lain. Sedangkan ketua umum kita, Bapak Haji Roma Irama, itu dia tuh sebetulnya juga rocker sebetulnya. Makanya kenapa Sonita itu bisa menghasilkan musiknya unik ya, daripada mungkin musik-musik dari klasik yang lain. Karena basicnya dari Haji Roma Irama ini ternyata dari berbagai genre musik. Termasuk beberapa pemainnya itu ada basicnya dari jazz. Dan makanya hasilnya seperti itu Sonita. Jadi makanya
tepuk tangan dulu buat Pak Haji Roma Irama. Harusnya di video Pak ngomong gini saya. Dari Pak ke Pak Haji kan. Biar tahu kalau di Malang ini ada PAM di Malang yang memang sangat mensupport sekali apa yang dilakukan Bapak Ketua Umum kita, Bapak Haji Roma Irama. Jadi saya dulu seneng dangdut. Pertama ya karena ada soneta itu Mbak. Karena memang soneta itu sendiri kebetulan nuansa musiknya itu kan masih sehati sama saya, rock itu kan. Ya basicnya Bapak Haji Roma Irama juga skill mengisi lagu-lagunya juga banyak di rock, sampai soundnya juga tuh unik di kartol ya, di papan Led Zeppelin itu alirannya. Kemudian soundnya, ini ya, yang apa ya saya bicara musik dulu ya. Jadi kalau salah satu gitaris ya di Indonesia ini, mungkin di dunia yang punya ciri khas sound yang khas itu salah satunya dari Indonesia. Jadi Bapak Haji Roma Irama. Jadi musiknya dan juga sound gitar yang dihasilkan itu perpaduan dari beberapa genre musik. Maka kalau kita dengar suara gitar, ya, umpama kita di Amerika sekalipun dengar suara gitar juga gitarnya soneta, tahu ini ciri khasnya Haji Roma Irama dangdut Indonesia seperti itu. Makanya kita patut berbangga ya kalau kita punya seorang tokoh musik. Dan waktu itu tahun berapa ya kalau nggak salah sempat dimasukkan ke majalah Rolling Stone sebagai salah satu musisi berpengaruh di dunia ya. Haji Roma Irama ini. Jadi waktu itu masih pegang gitar buntung itu, fotonya dipasang di halaman depannya majalah Rolling Stone tahun berapa ya? Saya masih SMA kalau nggak salah waktu itu. Ada julukannya tuh, apa saya lupa julukannya, mungkin bisa dilihat di Google aja nanti. Begitu ya. Jadi berevolusi dari PAMI ke PAMD. Jadi kalau PAMI itu kan lebih ke musik dangdut Melayu ya. Tapi karena mungkin Melayu ini dianggapnya mungkin ada nuansa-nuansanya bukan Nusantara aja, ada Malaysia juga Melayu kan, Singapura juga ada Melayunya. Jadi kan mungkin dengan ada PAMD ini lebih spesifik lagi supaya nanti kalau didaftarkan ke UNESCO musik asli dari Indonesia ini ada khusus ciri khasnya. Walaupun namanya suatu budaya atau suatu seni pasti percampuran dari budaya-budaya yang ada. Seperti kayak sekarang muncul musik gerang atau apa, itu kan juga percampur dari berbagai macam musik, muncul aliran baru seperti itu. Jadi PAMD ini sekarang singkatannya adalah Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Tapi kalau saya baca dari literasi di sini, ini istilah artis ini dihilangkan, Mbak ya. Iya. Jadi Persatuan Insan Musik, ya itu ya, Persatuan Insan Musik Dangdut Indonesia. Bukan insan. Bukan. Artis musisi mas. Artis musisi. Tapi di sini ada kata insan ini dianggap lebih luas gitu. Iya. Ya. Insan. Oh gitu ya. Jadi gini, katakan gini, keseragaman istilah ya. Kata artis dalam PAMI dinilai terlalu spesifik merujuk pada individu ya. Iya. Dan terus kata insan dianggap lebih luas mencakup penyanyi, musisi, produser hingga pemerhati musik. Nah, kalau tidak ada kata-kata insan mungkin saya nggak bisa masuk ke sini. Iya. Karena saya bukan orang dangdut sebetulnya kan. Gitu. Tapi karena saya pemerhati musik dangdut juga. Sekarang ada keseragaman istilah ini jadi insan, saya bisa masuk ke sini. Jadi saya ini salah satu insan musik dangdut Indonesia, termasuk Mas Prayoga, Mas Hadi gitu ya. Gitu ya. Itu Mas